Salam fakta dan makna. Merangkai fakta, menguak peristiwa, dan menemukan makna. Pemirsa, tema kali ini yang diangkat adalah para capres di bawah bayang-bayang China. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR di Senayan, Jakarta pada 15 November 2023 lalu tentang pengamanan pemilu 2024 kepada Badan Pemelihara Keamanan, Kabar Harkam Polri Komjen Muhammad Fadil Imran menyebut ada potensi kerawanan operasi intelijen asing pada pemilihan umum 2024 nanti. Alasannya, pemilu 2024 di Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan dunia internasional, mengingat posisi strategis Indonesia di bidang ekonomi dan geopolitik global yang sangat diperhitungkan. Selain itu, pihak asing tertentu yang memiliki niat tidak baik akan berupaya melakukan gangguan terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu 2024. Mereka menginginkan capres dan cawapres terpilih nantinya sesuai dengan kepentingannya. Bentuk kegiatan operasi intelijen asing di Indonesia yang dimaksud Kabar Harkam Polri antara lain bisa berupa memberikan bantuan dana secara klandestin terhadap koalisi capres dan cawapres tertentu, dan kelompok masyarakat sipil dan LSM melakukan penetrasi terhadap sistem IT KPU, pemberitaan di media internasional untuk dijadikan bahan propaganda di Indonesia, dan aksi sabotase dalam berbagai bentuk. Kita tidak tahu siapa negara asing yang dimaksud oleh Kabar Harkam Polri tersebut. Bisa jadi Amerika Serikat atau China, karena dua negara ini sedang bersaing untuk menguasai dunia dan memiliki kepentingan yang besar di Indonesia. Belakangan ini, peran Amerika di geopolitik global secara perlahan tapi pasti sudah mulai digeser oleh China, khususnya di kawasan Asia Pasifik yang terhubung dengan Belt and Road Initiative atau gagasan Presiden Xi Jinping. Proyek BRI ini terdiri dari jalur sutra ekonomi yang merupakan lintas benua yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Tengah, Rusia, dan Eropa melalui darat. Selain itu ada jalur sutra maritim abad ke-21 yang menghubungkan pesisir Tiongkok dengan Asia Tenggara dan Selatan, Pasifik Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Timur hingga Eropa. Wajar saja jika kita mengatakan China adalah salah satu negara besar yang juga memiliki kepentingan strategis terhadap Indonesia dan suksesi kepemimpinan di negeri kita. Sebab Indonesia sudah lama menjadi bagian dari Belt and Road Initiative. Selain itu, utang dan investasi China di sini sudah cukup besar jumlahnya. Meski sering menekankan komitmennya untuk tidak turut campur dalam urusan internal negara-negara lain, menurut Ketua Forum Sinologi Indonesia, Johannes Herlianto, China sebenarnya tetap melakukan berbagai upaya untuk menanamkan pengaruhnya dalam masyarakat dan bahkan politik di berbagai negara di Asia, Eropa, dan bahkan Amerika Utara. Dari mulai menggunakan soft power lewat beasiswa dan kebudayaan, sampai hard power dengan sering berpatroli di wilayah zona ekonomi kita di Pulau Natuna Utara. Kembali bersama kami saat ini telah hadir Pak Fajar Pratikto. Apa kabar, Bung? Kabar baik, Pak Chandra. Terima kasih atas kesempatannya. Baik. Bagaimana Anda menilai warning yang disampaikan oleh Kabar Harkam Polri tentang potensi kawanan operasi intelijen asing menjelang pemilu dan Pilpres 2024 mendatang? Ya, saya kira ini sangat mungkin ya potensi adanya operasi asing ya dalam pemilu kita, dalam Pilpres kita di 2024. Karena kita tahu ada dua negara besar yang saat ini sedang bersaing di dunia. Satu dari barat, ya ini Amerika Serikat, dan satu dari timur, ya ini China.
Jadi dua negara ini saat ini mencoba berebut pengaruh ya, secara ekonomi dan geopolitik global. Nah, dalam percaturan politik kita, di mana mereka punya kepentingan ekonomi di dalamnya, tentu mereka ingin ya mengendalikan Pilpres 2024 kita ya, karena di situ sangat menentukan sekali siapa capres yang akan berpihak kepadanya. Ya, apalagi Indonesia kan sangat cantik ya. Indonesia itu baik dari segi sumber daya alamnya, juga dari pasarnya, ya pasti menarik. Tadi Anda katakan Amerika atau China. Bagaimana dengan Singapura? Bosman Mardigu belum lama dalam channelnya di Abraham Samad menyebutkan Singapura juga menjadi kekuatan asing yang potensial berkepentingan dalam Pilpres 2024. Tanggapan Anda? Ya, sangat mungkin juga ya, karena bagaimanapun Singapura investasinya di Indonesia sangat besar, bahkan nomor 1 ya, di antara negara-negara investor lainnya. Kita tahu selama tahun 2023 aja dari Januari sampai Juni, investasi Singapura di Indonesia ini mencapai 7,7 miliar dolar Amerika ya. Sampai bulan ini saya kira sudah lebih dari 10 miliar dolar ya. Dan itu jauh lebih besar dibandingkan Amerika dan China gitu. Tapi kita tahu juga bahwa Singapura juga mau cari aman juga ya. Artinya mereka tidak seagresif Amerika maupun China, saya kira. Mereka akan nunggu di akhir saja, mungkin di putaran kedua baru mereka akan masuk. Oke. Jadi tapi kalau dilihat bahwa sekarang Hong Kong sudah ada di bawah China, 3,8 miliar ditambah 3, miliar, wah angka yang sangat fantastis ya. Nah, apakah ada kemungkinan besar ketiga negara tersebut akan melakukan operasi intelijen untuk mendukung bahkan membiayai capres yang dikehendaki ya, yang menjamin mengamankan kepentingan mereka? Sangat mungkin ya, meskipun belum terlihat, tapi kalau kita belajar dari sejarah ya, Amerika misalkan di tahun 65 juga pernah berperan dalam penggulingan Presiden Soekarno ya. Jadi di negara lain juga seperti di Libya Muammar Gaddafi, kemudian di Irak ya Saddam Hussein juga pernah digulingkan oleh Amerika lewat agresi militer gitu. Jadi Amerika cukup banyak juga pengalaman untuk mempengaruhi negara lain di dalam proses pergantian rezim gitu. Begitu juga Cina ya. Cina saya kira juga menyokong sejumlah pemimpin otoriter ya di beberapa negara, kemudian mereka juga menyokong para politisi untuk bisa menguasai jabatan strategis di negara-negara tertentu. Ya, itu sudah cukup banyak juga catatannya. Kita juga tahu, belajar dari sejarah, Amerika pun pernah mengalami di mana China berperan dalam pemilihan presiden Amerika gitu. Ya kita bayangin aja gimana negara sebesar Amerika itu bisa dipengaruhi oleh China gitu. Kita tahu dulu ada kasus Lipogate ya. Lipogate ini sebetulnya kan bagaimana Lipo membiayai dana kampanye Bill Clinton ya, untuk bisa memenangkan pertarungan pemilihan presiden di Amerika, dan jumlah yang disetorkan dana kampanyenya ini sangat besar dan dianggap ilegal gitu. Ternyata Lipo ya, James Riyadi dalam hal ini, dari mana uangnya? Belakangan kita tahu bahwa dia termasuk dalam China Connection ya. Jadi ada kemungkinan besar dia dibiayai oleh China untuk mempengaruhi Bill Clinton gitu saat itu. Sehingga kita tahu bahwa setelah Bill Clinton memenangkan pertarungan di Amerika, kemudian China menjadi lebih bisa diterima ya. Maksudnya misalkan dalam sanksi ekonomi ya, setelah peristiwa Tiananmen tahun 89, jadi setelah Bill Clinton berkuasa itu kemudian diperlonggar sanksi ekonominya. Kemudian soal hubungan keamanan, perdagangan, bahkan mereka juga bisa leluasa untuk mencuri
rahasia militer, bahkan teknologi Amerika gitu. Jadi lewat hubungan itu mereka mencoba melakukan pengaruh seperti itu ya. Ya. Ini pengalaman China ternyata juga bisa mempengaruhi negara sebesar Amerika. Gitu, Bung. Ini satu catatan penting ya. Berarti bahkan tidak secara langsung tapi nyata ya dengan kasus Lipogate, karena James Riyadi terhubung dengan China, dia menggunakan tangan Indonesia, berarti ya pengusaha Indonesia untuk lakukan itu. Ya, betul. Oke, luar biasa ya. Berarti Amerika yang besar saja bisa dicampur tangan, apalagi Indonesia. Nah, di Kanada belum lama ini juga kalau nggak salah pernah muncul kasus campur tangan China dalam politik ya atau pemilu di sana. Mungkin Pak Fajar bisa jelaskan sedikit. Iya, jadi 3 bulan yang lalu Perdana Menteri Kanada ya Justin Trudeau mengumumkan dimulainya penyelidikan ya terhadap keterlibatan China dalam pemilu Kanada. Sebetulnya ini isu lama ya dari tahun-tahun sebelumnya, tapi waktu itu tidak didengarkan oleh pemerintah tentang adanya dugaan keterlibatan China ya untuk mempengaruhi para politisi di Kanada, bahkan kemudian mereka menanam orang-orangnya ya. Mereka kan melalui jalur warga keturunan Tionghoa di Kanada ya, diaspora di sana yang berkolusi dengan organisasi kriminal di sana, bahkan dengan para pengusaha diaspora di sana gitu untuk mempengaruhi pejabat-pejabat di Kanada, para politisi di Kanada, dan itu diabaikan gitu. Sekarang setelah tekanan begitu kuat, pemerintah Kanada baru menyadari dan sekarang mulai melakukan penyelidikan terhadap masalah ini. Ini artinya memang Kanada juga sudah melakukan warning ya bahwa ada keterlibatan asing, ada keterlibatan Cina dalam pemilu mereka gitu. Nah, masalahnya di sini, apakah kita sudah menyadari atau belum? Iya. Ya, jadi kita kalau dilihat dari kasus yang Kanada ya, bahwa ternyata China sangat aktif ya, karena pasti ada banyak kepentingan di sana. Mungkin salah satunya mencuri kekayaan intelektual ya, sehingga kalau dia bisa mengendalikan pejabat di sana, ya kekayaan intelektual dari Barat terus mengalir ke China. Begitu ya? Yes. Oke. Dalam konteks ya, sekarang kalau kita lihat dalam konteks pemilu di Indonesia menjelang 2024 ini, apakah sudah ada indikasi yang mengarah pada dukungan terhadap capres tertentu dari China atau dari Amerika? Secara langsung belum kelihatan ya, dan belum ada laporan tentang hal ini. Tapi saya yakin mereka juga sudah mencoba masuk ke minimal ke tim pemenangan mereka untuk ya menawarkan bantuan mungkin, dan saya kira ini sangat realistis untuk mereka lakukan gitu, karena kepentingan mereka yang cukup besar ya di Indonesia gitu. Dua negara ini baik Amerika maupun Cina punya kepentingan di negara kita dengan ekonominya, dengan sumber daya alam kita gitu. Jadi mereka pasti akan melakukan itu. Mereka ingin mengamankan kepentingannya gitu. Sehingga mereka sangat menaruh perhatian terhadap Pilpres kita di 2024 ini. Kalau kita belajar dari kemarin kasus pernyataan dari Ade Armando ya, terkait dengan adanya tim pemenangan dari capres tertentu yang menemui petinggi Freeport di Timur Tengah untuk menawarkan penghentian hilirisasi nikel ya. Dan ya kita tahu ternyata kemudian pemerintah malah melakukan penyelesaian terhadap masalah Freeport dengan penambahan 10% saham dan penambahan waktu konsesi bagi Freeport. Nah, mungkin capres yang lainnya sudah mengeksekusi masalah ini sehingga itu bisa diselesaikan. Jadi saya kira ada banyak hal yang terkait dengan kepentingan mereka yang akan
dinegosiasikan dengan para capres ini sehingga mereka bisa memberikan bantuan yang mereka inginkan. Ya. Gitu, Bung. Barter politik apa yang akan dilakukan ya? Oke, tahun lalu kalau tidak salah politikus Zulfan Lindan juga bicara soal kepentingan negara besar di Pilpres 2024 Indonesia. Mungkin bisa Anda beritahu kepada pemirsa, Bung Fajar? Iya, kalau Zulfan Lindan kan lebih melihat pada sosok atau figur ya yang lebih menguntungkan negara besar mana gitu. Misalkan Anies ya dianggap sosoknya lebih menguntungkan Amerika ya karena dia dianggap ya lebih sering berkomunikasi dengan Barat, dengan Amerika, bahkan oleh Amerika dijuluki Golden Boy ya. Jadi ini juga sesuatu yang menurut saya sangat realistis ya karena memang Anies juga pernah belajar di Amerika dan sebagainya. Sementara yang lainnya juga misalkan Prabowo dianggap dekat dengan China ya karena dia ingin sosok dia memang dekat dengan China ya. Beberapa kali dia sebagai ketua Gerindra dia juga membawa pengurusnya untuk berkunjung ke China, kemudian sebagai Menhan dia juga memiliki forum dengan China dalam hal pertahanan ya. Bahkan dia ingin mengajak BUMN kita untuk bekerjasama dengan BUMN Cina untuk menggarap proyek industri alutsista gitu. Jadi itu juga dianggap yang membuat Prabowo lebih dekat ke China. Begitu juga Ganjar. Ganjar juga selama pemerintahannya juga dia menggandeng China ya. Dia juga beberapa kali berkunjung ke China. Bahkan dalam pernyataannya dia juga cenderung akan meneruskan kebijakan yang selama ini sudah dijalankan Jokowi termasuk dalam hubungannya dengan China. Gitu. Saya kira itu hal yang biasa ya. Ya, oke. Jadi bisa kita lihat arahnya ya. Kalau kubu Anies gitu ya ke Amerika, sedangkan Prabowo ataupun Pak Ganjar mungkin cenderung ke China. Saya jadi ingat pernyataan Bosman Mardigu di channelnya Abraham Samad ya, yang belum lama ini, bahwa China ingin mempertahankan capres status quo atau penerus Jokowi. Dan satu kakinya lagi ke capres dari PDIP. Sedangkan Amerika cenderung akan mendukung capres perubahan. Nah, kira-kira tanggapan Anda bagaimana? Iya, yang seperti tadi saya katakan bahwa itu sangat mungkin ya karena pertama bahwa Prabowo Gibran sudah jelas akan melanjutkan pemerintahan Jokowi. Kita tahu kebijakan luar negeri Jokowi selama ini dekat dengan China, dia juga bergabung dalam proyek Belt and Road inisiatif China, kemudian hutang dan investasi China juga begitu besar yang tentu butuh pengamanan ya dari status quo. Dalam hal ini adalah Prabowo Gibran dianggap akan melanjutkan kepemimpinan Jokowi gitu. Itu juga Ganjar ya, karena pernyataannya selalu juga tidak pernah menyerang China dan ya dia misalkan pro pada tenaga kerja yang berasal dari China misalkan. Nah ini juga dianggap dukungan Ganjar terhadap China. Samping masalah partaian misalkan PDI yang mendukung Ganjar, kita tahu bagaimana hubungan PDI dengan Aceh sangat dekat, bahkan Megawati juga pernah memberikan ucapan selamat ketika Partai Komunis Tiongkok merayakan hari ulang tahunnya yang 100 gitu. Nah ini menunjukkan bahwa memang PDI dengan PKC ini cukup dekat selama ini hubungannya dan tidak mungkin ketika Ganjar berkuasa tidak mungkin kebijakannya akan bertentangan dengan China gitu. Pasti akan meneruskan apa yang sudah dicapai oleh Jokowi, bahkan mungkin memperbaiki lebih ditingkatkan lagi. Itu. Oke, baik. Lanjut ya, ini ada satu ya dari Cleese Brief Center of Economic and Law Studies atau CELIOS ya, yang dipublish pada Agustus lalu terkait interaksi para capres dengan China.
Ini menarik sekali nih hasil studinya. Mungkin Pak Fajar bisa share juga nih tanggapannya. Oh ya, Celios ya memang pernah mempublish ya hasil penelitian terkaitan antara para capres ini dengan China ya, yang di situ menunjukkan bahwa intensitas keterkaitannya ini berbeda-beda. Semuanya punya keterkaitan tapi berbeda-beda. Bahwa kemudian Prabowo dan Ganjar dianggap lebih cenderung dekat dengan China karena riwayatnya ya, pernah ke China, pernah berhubungan dengan China, pernah menghadiri forum-forum di China gitu. Jadi ini dianggap sebagai keterkaitan ya antara para capres ini dengan China gitu. Sementara kalau kita lihat Anies, dia sama sekali tidak pernah ke China ya, tidak pernah bertemu dengan para pemimpin China misalnya. Anies lebih banyak berhubungan dengan negara-negara barat, dengan Amerika gitu. Jadi ini dianggap keterkaitan Anies dengan China ini sangat kecil gitu. Sehingga wajar Celios menyimpulkan bahwa Prabowo dan Ganjar ini lebih terkait dengan China dibandingkan Anies. Oke, ini hal yang menarik ya, berkaitan dengan soal Prabowo dianggap dekat dengan China. Apa dasarnya? Apakah karena Prabowo berjanji akan meneruskan kebijakan Jokowi dan sekarang menggandeng anak sulungnya Gibran sebagai cawapresnya? Ya, tentu itu dasarnya ya, karena bagaimanapun juga Prabowo Gibran ini didukung oleh Jokowi, meskipun Jokowi tidak pernah memberikan pernyataan secara resmi dukungannya dalam capres ini ya, tapi sangat jelas bagaimana semua intervensi dia, cawe-cawe dia di dalam proses pemilihan presiden ini sehingga munculnya pasangan Prabowo dan Gibran gitu. Ya tentu karena dia didukung Jokowi, pasti Prabowo dan Gibran ini dianggap akan melanjutkan pimpinan Jokowi ya, termasuk dalam kebijakan politik luar negerinya yang selama ini cenderung dekat dengan China dalam ekonomi dan politik ya. Jadi saya kira itu hal yang sangat wajar sekali. Tapi Prabowo juga ingin mengembangkan alutsista bersama dengan para pengusaha dari China ya, perusahaan dari China, jadi lebih memungkinkan juga. Gitu Bang. Oke, itu kan tadi Prabowo ya. Nah, karena udah dianggap jelas gitu ya, karena mendukung anaknya juga gitu di situ. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan Pak Ganjar ya, yang dianggap dekat dengan China, bukankah sikap Pak Ganjar dan PDI Perjuangan sekarang sudah berubah terhadap Presiden Jokowi sejak dukungannya beralih ke Pak Prabowo? Ya, kalau dalam sikap itu memang berbeda ya. Bahkan kemudian para relawannya sekarang menyerang ke Prabowo gitu. Tapi kalau kita lihat visi misi Ganjar Mahfud dalam pernyataan-pernyataannya ya sudah jelas dia akan melanjutkan kebijakan Jokowi ya dalam hubungannya dengan China gitu. Jadi itu yang membuat ada banyak analis yang menyimpulkan bahwa Ganjar dekat dengan China ya. Di samping itu tadi faktor partai politik pendukungnya dalam hal ini PDIP yang selama ini dekat dengan PKC. Jadi itu dua hal yang saling terkait dan saya kira kebijakan Ganjar nantinya tidak akan mengalami perubahan yang begitu besar ya dalam kebijakan luar negerinya yang selama ini sudah dilakukan oleh Jokowi. Ya, jadi karena ada sejarah ya, sejarah investasi yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar sebelumnya dan keterkaitan Pak Ganjar dengan PDI gitu ya, dan selama ini juga memang kerjasama di antaranya baik gitu ya. Jadi sepertinya Pak Ganjar pun akan meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, gitu ya Pak? Gitu ya Pak Fajar ya? Betul. Oke.
itu di tim pemenangan Ganjar juga ada Novi Basuki ya, yang selama ini dikenal sebagai influencernya komunis China. Tanggapan Anda? Oh iya, saya juga kaget itu Pak, tiba-tiba Novi Basuki masuk sebagai juru bicaranya tim pemenangan Ganjar Mahfud ya. Nah, kita tahu bahwa Novi Basuki ini seorang influencer yang selama ini kita kenal sangat membela Partai Komunis China gitu. Dalam banyak hal seolah-olah PKC ini organisasi politik yang suci gitu. Dia tidak pernah kritis terhadap PKC, termasuk dalam kasus Muslim Uighur yang di Tiongkok itu dianiaya ya, ditindas. Sikap dia dari pernyataannya sangat jelas sekali bahwa itu bukan suatu genosida, itu bukan suatu penganiayaan, tapi lebih pada pendidikan, vokasi gitu. Ini kan jadi aneh gitu. Jadi saya kira penempatan Novi di situ juga menunjukkan sikap kubunya. Ya, itu udah jelas ya bahwa PKC itu memang pandai sekali menggunakan pihak tiga, pihak yang di luar China begitu ya, untuk bersuara bahwa dia itu baik, mulia, benar gitu ya. Ya, oke lah. Nah, lantas bagaimana dengan Capres Anies Baswedan yang dalam Police Brief Chelios dianggap kurang interaksinya dengan China? Ya, itu seperti yang tadi saya katakan, karena memang Anies ini tidak pernah berkunjung ke China gitu. Tidak pernah berkunjung, tidak pernah berhubungan dengan para pemimpin PKC. Jadi posisi dia ya dianggap tidak dekat. Meskipun kita tahu dalam pernyataan Anies ya, di dalam kampanyenya juga dia tetap akan bekerja sama dengan China ya. Tetap akan melanjutkan kerjasama pemerintah kita dengan China. Cuma saya melihat ada pembedanya mungkin karena Anies tidak pernah dekat dengan China, jadi mungkin bisa lebih bersikap ya. Karena kalau kita bandingkan misalkan dan Ganjar ini ya mereka ingin lebih transaksional hubungannya. Saya melihat Anies lebih ke diplomatiknya mungkin. Jadi tetap ada pembeda dengan yang lain ya. Jadi Anies ditempatkan oleh para analis sebagai pihak yang tidak dekat dengan China. Meskipun dalam pernyataannya dia tetap akan melanjutkan kerjasamanya dengan China. Gitu. Oke. Tapi ada yang bilang siapapun capres yang terpilih pada akhirnya juga tetap akan bekerja sama dengan China. Mengingat pemerintah kita sudah terikat utang dan investasi dengan China yang besar. Bahkan gabung dalam proyek Belt and Road Initiative. Gimana tuh, Pak Fajar? Iya, saya setuju ya, semuanya tidak bisa mengelak dari China ya, karena sudah demikian kuatnya China menancapkan kukunya di tanah air kita gitu, dari utang, dari investasi dan sebagainya, dari perdagangan gitu. Bahkan secara ekonomi kan perdagangan kita saat ini bergantung pada China gitu. Jadi apapun yang terjadi di China dalam faktor dalam bidang perdagangan ini akan berpengaruh terhadap ekonomi kita gitu. Jadi saya kira itu sangat wajar mengapa kemudian para capres ini tetap akan mempertahankan hubungan dengan China. Tinggal seperti yang tadi saya katakan, apakah mereka ada yang berani gitu untuk melakukan evaluasi ya, evaluasi atau negosiasi terhadap kerjasama yang sudah berjalan itu, atau cuma melanjutkan gitu. Kalau cuma melanjutkan kan berarti ya menerima apa adanya, apa yang sudah dilakukan. Tapi kalau mengevaluasi dan menegosiasikan, mungkin ada hal-hal yang ingin dipertegas dalam kerjasama itu. Misalkan soal tenaga kerja asing, misalkan soal pembengkakan biaya dalam proyek kereta api cepat,
ini saya kira yang akan membedakan mana yang berani ya untuk lebih bisa kritis dalam hal ini terhadap China. Gitu, Bang. Ya, saya kira akan sangat menarik nanti ke depan ya, akan semakin panas ya eskalasi dari pemilu kita ini. Semoga saja pemimpin yang betul-betul terpilih adalah pemimpin yang memikirkan rakyatnya, rakyat Indonesia sungguh-sungguh. Bukan hanya lip service ya, bukan hanya senang saja didengar, tapi kenyataannya tidak. Dan itu pasti diuji. Karena khawatirnya, karena kita sudah punya hutang, terlalu banyak, kita sudah digadaikan kedaulatannya. Begitu, Pak Fajar? Ya, itu makanya kita harus mempertimbangkan betul ya pilihan kita. Artinya ya kita tentu bisa mempertimbangkan untung ruginya. Kalau kita mendukung satu capres, apakah dampak yang akan ditimbulkan ketika mereka memenangkan pertarungan ini? Tentu semuanya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Juga dalam hubungan dengan negara-negara seperti Amerika dan China ya. Kedua negara ini juga berusaha menawarkan sesuatu yang baik buat bangsa dan negara kita, tapi sejauh mana kebaikan ini bisa kita terima gitu. Artinya kita mempertimbangkan juga pengaruhnya terhadap masyarakat kita ya, rakyat kita, apakah betul-betul bisa menikmati kesejahteraan sebagaimana yang ditawarkan oleh para pemimpin yang sekarang sedang bersaing, berkontestasi dalam Pilpres 2024 ini. Baik, saya kira cukup untuk diskusi kita pada hari ini, Pak Fajar. Semoga pemirsa dengan apa yang disampaikan tadi bisa berpikir dengan kritis. Pilihlah dengan cerdas, bukan hanya janji-janji saja. Salam fakta makna, sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam.